Makasih banget buat kalian guys udah mau klik video ini dan ngeluangin waktu kalian untuk mendengarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di negara kita tercinta. Sebuah kisah kejujuran dari seseorang petugas yang akhirnya mengantarkan ia kepada akhir hidupnya. Malam itu, Selasa 24 Maret 2026, suasana di perumahan Mega Regency, Bekasi seharusnya tenang. Namun di dalam sebuah kios ayam geprek yang tertutup rapat, sebuah konspirasi gelap sedang mendidih. Dua pria, S berumur 27 tahun dan DS berumur 24 tahun, sedang menyusun rencana untuk mengubah nasib mereka secara instan. Siapa target mereka? Targetnya adalah mobil mewah milik sang bos, yaitu ES. Namun, di sisi lain ada satu penghalang besar, namanya Abdul Hamid. Ia adalah rekan kerja mereka sendiri yang juga merangkap sebagai penjaga keamanan ruko. S dan DS sadar, tanpa kunci dan akses dari Abdul, rencana mereka mustahil. Mereka pun mencoba untuk mendekati Abdul, menawarkan bagian dari hasil penjualan mobil curian tersebut. Tapi Abdul menjawab dengan tegas, tidak. Bagi S dan DS, kejujuran Abdul merupakan vonis mati untuk rencana mereka. Di saat itulah motif berubah dari pencurian menjadi pembunuhan berencana yang amat sangat kejam. Bagaimana cara mereka menghabisi Abdul? Mereka menunggu hingga larut malam saat korban mulai lengah dan mulai tertidur. Berdasarkan hasil dari olah TKP, eksekusi dilakukan di area belakang kios yang sempit. S dan DS menyerang Abdul secara tiba-tiba. Abdul yang tidak menyangka akan dikhianati oleh teman makannya sendiri sempat melakukan perlawanan. Namun, tentu Abdul sudah kalah jumlah. Selain itu, pelaku juga menggunakan benda tumpul untuk melumpuhkan korban hingga tak berdaya. Dalam kondisi kritis, pelaku memastikan Abdul tidak akan pernah bisa bicara selamanya. Setelah memastikan korban tewas, kepanikan mulai melanda. Alih-alih melarikan diri, di saat itu juga mereka memutuskan untuk menghilangkan barang bukti dengan cara yang sangat keji. Di dapur tempat mereka biasa menyiapkan makanan untuk pelanggan, mereka melakukan aksi mutilasi tubuh Abdul dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka memanfaatkan apa yang ada di depan mata mereka, yaitu freezer besar penyimpan stok ayam. Bagian tubuh korban dibungkus plastik rapat, ditumpuk di bagian paling bawah, lalu ditimbun dengan tumpukan daging ayam beku untuk menyamarkan bau dan bentuknya. Mereka berharap suhu minus belasan derajat akan dapat menghentikan pembusukan dan menyembunyikan dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Rabu dini hari, tanggal 25 Maret 2026, di bawah guyuran hujan deras yang seolah ingin mencuci darah di tangan mereka, S dan DS membagi tugas. Sebagian potongan tubuh tetap di freezer, namun sebagian lagi, terutama bagian yang mudah dikenali, dimasukkan ke dalam tas dan dibawa menggunakan sepeda motor. Mereka memacu kendaraan menuju daerah perbukitan di daerah Cariu, Bogor. Di sebuah tebing yang sunyi dan gelap, mereka melempar sisa raga Abdul Hamid
ke dalam semak-semak, berharap alam akan menghancurkannya dan menelan semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Kembali ke kios, mereka melakukan hal yang sangat manipulatif. Mereka membersihkan lantai dengan pembersih lantai dosis tinggi untuk menghilangkan bau amis darah. Bahkan selama 3 hari berikutnya, mereka tetap beraktivitas seolah-olah Abdul hanya sedang pergi atau bolos kerja saat teman-teman tetangga ruko bertanya kepada mereka. Sabtu pagi, tanggal 28 Maret 2026, pemilik toko ES pulang dari kampung halamannya. Ia mendapati kios terkunci, tetapi kedua karyawannya, S dan DS, menghilang bersama 2 unit sepeda motor. Saat ia membuka freezer untuk mengecek stok ayam yang ada, aroma maut menyeruak. Teror pun dimulai. Pihak kepolisian dari Subdit Jatlantas Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk mengungkit siapa pelaku pembunuhan tersebut. Melalui pelacakan sinyal ponsel serta koordinasi antar wilayah, terdeteksi bahwa kedua pelaku melarikan diri ke arah timur Jawa Barat. Mereka tidak bersembunyi di hotel ataupun rumah kerabat, melainkan di sebuah gubuk terpencil di tengah ladang di desa Sindang Panji, Majalengka. Pada tanggal 1 April 2026, dini hari, tim gabungan menggepuk gubuk tersebut. Pada tanggal 1 April 2026, tim gabungan mengepung gubuk tersebut dan S dan DS yang sedang tertidur pulas tak berkutik saat moncong senjata sudah berada tepat di depan wajah mereka. Mereka mencoba mengelak. Namun saat polisi menunjukkan bukti penemuan potongan tubuh di Bogor yang dipandu dengan anjing pelacak, nyali mereka ciut. Mereka akhirnya mengakui semua tindak perbuatan keji tersebut. Abdul Hamid wafat sebagai martir dari kejujuran. Ia bisa saja memilih untuk ikut mencuri dan menjadi kaya secara mendadak. Tapi ia memilih untuk memegang teguh prinsip meski nyawa menjadi taruhannya. Kini S dan DS terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Di dunia yang semakin keras ini, apakah kejujuran masih memiliki tempat? Ataukah ia justru menjadi sasaran empuk bagi mereka yang gelap mata? Semoga pelaku dari semua tindak kejahatan kriminal dapat dihukum setimpal dan seberat-beratnya, walaupun itu semua tidak akan bisa mengembalikan sosok nyawa yang telah dipaksa pergi meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keluarga tercinta mereka. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk update kasus kriminal di seluruh penjuru dunia lainnya. Saya Barfemas Maulana, sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye-bye.